Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti lontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Nah, kemarin kan saya udah unboxing dan review singkat tentang Sky RC NC 2500 Pro ini ya teman-teman. Ya itu review yang nggak singkat sih, karena videonya agak panjang. Tapi ya karena fiturnya itu segudang, jadi mungkin yang menyebabkan video itu panjang ya teman-teman. Tapi di sini saya akan lebih detail mencoba fitur yang cukup spesifik yang ingin saya pilih ya, terutamanya di fungsi charge dan motor run ataupun break-in dinamo ini ya. Walaupun saya nggak break-in sih, tapi lebih ke ingin mencoba fitur motor run-nya aja gitu. Nah di sini saya akan mencoba ataupun eksperimen ya, kira-kira berfungsi atau tidak fiturnya. Yang pertama di fitur voltage limit, kita akan dekatkan aja nih biar kelihatan. Nah di sini ada voltage limit. Saya coba akan ngecharge baterai saya ini dengan voltase yang ya saya inginkan gitu teman-teman. Kita coba cek dulu ya baterainya itu berapa, biar nanti video ini nggak terlalu lama teman-teman. Kita coba cek baterai meter. Di sini ada 1,3,4 volt ya teman-teman. Nah coba saya akan eksperimen ngisi charge dari baterai ini, kira-kira ketika saya atur limitnya itu berhasil atau enggak. Di sini 1,34 volt ya, jadi agak rendah voltasenya. Nah saya akan pakai 1000 mA aja biar cepet ya, video ini nggak terlalu lama. Dan voltage limitnya ini kan minimal di 1,45 ya. Apakah akan berhasil di 1,45 volt itu dia berhenti sendiri? Coba kita buktikan sama-sama. Nah kalau udah diatur semua, tinggal kita start aja ya teman-teman. Oke, berbunyi. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada charging time-nya itu menunjukkan berapa. Coba kita langsung zoom in aja. Ya FYI juga buat teman-teman, kalau misalnya di sini ada bling ya berwarna hijau yang kedip-kedip seperti ini, berarti dia lagi proses charging ya. Kalau misalnya di manual booknya itu bisa kita lihat ya teman-teman untuk indikator lampunya. Yang pertama, nih kalau misalnya orange itu ada standby, berarti tadi ada orange kan sebelum kita masukkan baterainya. Udah masukkan baterai tapi belum diapa-apain. Terus yang kedua, dia ada pulsing in green, itu berarti charging. Jadi ini kedap-kedip warna hijau berarti dia nge-charge. Kemudian kalau ada pulsing in red berarti discharging. Nanti kalau misalnya discharge berarti dia ada lagi nge-discharge ya, warna merah. Terus kemudian ada solid green, itu berarti kalau misalnya udah komplit ataupun penuh ataupun sesuai dengan harusnya ya tadi sesuai dengan limit voltage yang kita tentukan, itu berarti nanti di warna hijau karena menandakan dia full atau selesai ya perchargerannya. Kemudian kalau ada blinking red berarti ada kedip-kedip warna merah kencang, berarti itu error teman-teman. Adapun error message-nya itu disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, mungkin ada DC inputnya error ataupun inputnya error ya. Input voltage-nya, voltase inputnya itu terlalu besar atau terlalu rendah, atau overload ya. Motor run ini itu overload, jadi kayak kelebihan beban gitu. Terus ada overheating, terlalu panas barangkali. Terus kemudian ada baterai error ataupun baterainya itu rusak. Salah satu contohnya ya, ini udah menunjukkan 1,41 volt ya baterainya. Sambil saya mendongeng lagi ya teman-teman. Oh ya, by the way, ini salah satu hal yang mungkin saya agak kurang suka dari charger ini tuh, masing-masing slot itu nggak bisa diatur gitu teman-teman. Gitu, jadi kita nggak bisa mengatur. Kalau misalnya discharge berarti semua slot itu discharge semua. Gitu. Kalau charge berarti charge semua. Beda dengan Sky RC NC 2200 yang sebelumnya saya punya, itu satu slotnya itu bisa berbeda-beda. Misal satunya buat nge-charge, satunya buat nge-discharge, satunya buat nge-refresh, satunya buat break-in, itu bisa diatur per slotnya. Tapi kalau ini nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ini
satunya ngecas berarti ngecas semua, kalau nge-discharge discharge semua. Saya mau eksperimen nih nanti. Setelah itu nanti kita akan coba mengetes ya menggunakan ini motor run ya. Ini by the way saya belinya itu bundling ya, jadi saya pengen beli sekalian ada ini soket ataupun kabel untuk motor runnya teman-teman. Nanti kita akan coba. Ini udah menunjukkan 1,43 volt ya, karena saya menggunakan 1000 mAh tadi ya, jadi kenceng teman-teman. 1000 mAh itu dengan kapasitas baterai ini kan sekitar 1200 volt kalau nggak salah. Ini udah 1,43 berarti ada 0,02 lagi ya, itu 0,02 volt lagi supaya dia sesuai dengan limit yang tadi kita tentukan. Coba gitu. Ini udah 1,44, apakah di 1,45 dia akan berhenti? Kita cari tahu. Ini 4 menit ngecharge ya sambil saya ngobrol-ngobrol tentang charger ini ya. Buat teman-teman silahkan komen-komen aja di bawah ini kalau misalnya ada diskusi ataupun ada request kira-kira mau nyoba fitur apa lagi nih dari charger ini teman-teman. Silahkan bisa komen di bawah. Nah ini dia untuk slot kedua selesai di 1,45 volt itu langsung ada alarm bunyinya teman-teman. Lilit. Nah ini ada solid green berarti dia selesai ngecharge. Ini walaupun ada kayak dan-nya itu di 1,44 ya, turun 0,01 volt ya. Karena tadi kita nggak atur sih ya teman-teman. Kalau misalnya udah full itu kita akan tetap ngisi berapa milivoltnya begitu. Yang satu ini belum penuh. Ini semakin turun ya. Karena dia udah full. Nah, harusnya kalau misalnya udah full kita langsung cabut aja teman-teman. Karena udah done. Tinggal nunggu yang ini, yang pertama. Ini udah 1,4 volt sih harusnya bunyi, tapi nggak tahu ya. Nah, menandakan bahwa komplit. Kita langsung cabut biar dia nggak langsung turun. Yap, di menit kelima tadi udah full penuh ya. Berarti eksperimen berhasil, teman-teman. Ini fungsinya sangat berguna sekali untuk para racer-racer pro ya. Yaitu penentuan limit baterai biar nggak terlalu berlebihan ketika ngecharge ya. Ini keren sih. Nah, selanjutnya kita akan coba fitur motor run. Kita akan agak dijauhkan dulu. Ini saya singkirkan baterainya dulu. Saya akan menggunakan nih motor dual shaft ya. Motornya standarnya dari box Tamiya ya. Kita colokkan dulu aja teman-teman. Kita back dulu. Kemudian kita langsung colok aja ke sini. Nah, udah tercolok. Kemudian, nah ini karena kita nggak ada dudukan dinamonya, jadi kita pegangin aja nggak apa-apa kali ya. Nah, kita tinggal cari aja nih mana yang buat positif dan mana negatif gitu. Kita langsung colokkan aja dulu. Kira-kira nyala nggak fitur ini gitu teman-teman. Oke, kelihatan ya. Saya dekatkan lagi deh. Nah, biar kelihatan. Kemudian motor run kita pilih di motor run. Nah ini, nah kita tentukan dulu nih voltasenya nih. Ini yang paling enak itu di sini nih. Jadi seperti kemarin ya fitur yang oke untuk break in itu, jadi voltase yang sangat rendah gitu. Itu di sini paling rendah 0,5. Berbeda dengan alat break in yang sempat saya punya itu di 1,2 ya. Ini 0,5 itu keren sih. Kita bisa atur ya di 1 volt misal. Nah ini berapa ampere bisa kita tentukan. 2 ampere aja. Directionnya bisa auto. Nih, bisa forward ke depan, bisa reverse atau ke belakang. Kita akan auto aja. Timernya 1 menit ya, biar kita bisa melihat perbedaannya gitu. Oke, langsung aja kita start. Nah, nyala nih teman-teman. Kita akan nyoba fitur autonya. Ini kan directionnya itu kelihatan ya, kayak forward atau maju. Karena saya 1 menit, harusnya di detik ke-30 ataupun setengah jalan itu dia akan reverse mundur.
Ini voltasenya 1 volt ya. Nah, bener kan? Di detik ke-30 dia berhenti dan mundur teman-teman. Ini saya merasakan getarannya itu ke kiri ya berarti. Oh, ini oke banget sih buat teman-teman yang mau mainan break-in motor. 9 detik. Dengar nggak suaranya? Nih, saya dekatkan mic-nya ya. Nah, berhenti teman-teman. Pause. Selesai kan? Karena tadi cuma 1 menit. Nah, kita back aja. Oke teman-teman, coba kita nggak usah lah ya, atau kita coba ke 2 volt ya. Apakah dia akan main kencang? Nih, kita bisa dengar perbedaan suaranya ya. Tadi yang 1 volt diinget-inget suaranya, ini yang 2 volt. Tuh. Lebih kenceng teman-teman suaranya. Dengeran nggak perbedaannya? Nah, kalau untuk memberhentikan bisa langsung stop aja, dipencet ini ya tombol ini. Nah, dia berhenti. Itu dia teman-teman. Yap, itu dia eksperimen kita kali ini mencoba fitur voltage limit dan motor run dari SkyRC NC 2500 Pro ini. Menyenangkan sekali teman-teman eksperimen kayak gini. Ya, buat teman-teman semua yang udah ngikutin channel ini untuk mencoba ya experience baru, mengulik fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh SkyRC NC 2500 Pro ini, terima kasih banget udah mengikuti sampai di part yang kedua ini. Ya, like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Komen-komen di bawah ini kira-kira fitur apa lagi yang akan kita coba di SkyRC NC 2500 Pro ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa komen, subscribe ya. Jangan lupa juga di-subscribe biar channel semakin berkembang dan bisa ya mengulik banyak hal tentang dunia mainan, terutama Mini 4WD. Itu aja teman-teman, stay safe, keep healthy, and as always, see you in the next time, tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.